Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Jenny? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi Mas Yaki juga sudah WA saya. Beliau katanya sakit dan nanti Mas Yaki bisa saya kasih materi dengan secara khusus sendiri. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah secara sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini Bapak mau menyampaikan materi selanjutnya yang bertemakan adab berpakaian dalam Islam. Ya, sebelum Bapak mulai menginjak pada materi, Bapak akan membacakan atau menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah diharapkan peserta didik mampu membiasakan diri untuk menggunakan pakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan perilaku berpakaian sesuai syariat Islam dengan baik dan benar. Untuk yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam dengan baik dan benar. Dan yang terakhir adalah mampu menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam dengan baik dan benar. Langsung saja Mas ini bisa membuka LKS-nya halaman 17 yang akan Bapak sampaikan. Halaman 17 ya. Ya, berpakaian secara Islam. Dalam Islam, segala sesuatu itu diatur dalam Al-Quran dan hadis, karena itu adalah sebuah pedoman. Di antaranya hal yang paling besar bahkan sampai yang kecil itu semua itu diatur dalam Al-Quran dan hadis. Dalam hal berpakaian pun juga. Berpakaian dalam Islam merupakan bagian dari ibadah. Sebab berpakaian dalam Islam merupakan sebuah keharusan yang memiliki fungsi utama sebagai penutup aurat. Aurat itu secara bahasa bermakna an-naqsu, yang berarti kurang atau aib. Maksudnya celah atau aib ataupun kekurangan pada diri manusia untuk dijaga dan disembunyikan agar tidak sampai terlihat orang lain yang dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Itu tertera dalam surat An-Nur ayat 31. Nanti bisa dibaca ya. Terus selanjutnya ada beberapa hikmah dari menutup aurat dalam segi agama Islam ya. Yang pertama, menghindari fitnah, tuduhan atau pendapat pandangan negatif. Yang kedua, menghindari fitnah, tuduhan atau dosa akibat mengumbar aurat. Yang ketiga, mencegah timbulnya hawa nafsu dari lawan jenis maupun sesama jenis. Yang keempat, menutupi aib yang ada pada diri kita. Yang selanjutnya, meninggikan derajat sebagai identitas seorang muslim. Itu adalah beberapa hikmah dari menutup aurat. Selanjutnya, ini tapi akan Bapak sampaikan walaupun tidak ada peserta didik yang perempuan, mengenai berhijab. Dalam berhijab tertera dalam surat Al-Ahzab ayat 59, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan perintah untuk memakai hijab atau jilbab kepada istri-istri beliau, anak-anak perempuan beliau, dan wanita-wanita muslimah. Berjilbab dilakukan agar mudah dikenali dan membedakan dengan perempuan non-muslim sehingga mereka tidak diganggu. Dalam hal ini Bapak sampaikan bukan berarti Bapak menyuruh Mas Denny untuk menggunakan jilbab, itu tidak. Nanti bisa Mas Denny sebagai calon seorang bapak untuk menyampaikan kepada istri, anak-anak yang perempuan untuk menggunakan jilbab, gitu ya. Yang selanjutnya, menurut pendapat dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam bukunya Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah fil Kitabi was Sunnati, atau artian jilbab wanita muslimah,
mengharuskan jilbab itu memenuhi 8 syarat. Syarat jadi berhijab itu juga ada syaratnya. Yang pertama adalah menutup seluruh bagian badan kecuali yang tidak harus diharuskan. Yang kedua, bukan berfungsi sebagai perhiasan. Sebenarnya kainnya harus kain tebal, dalam artian tidak tipis gitu ya. Terus yang selanjutnya longgar sehingga tidak menggambarkan bagian dari tubuhnya, tidak diberi wangian atau parfum yang dapat menarik perhatian. Selanjutnya tidak menyerupai laki-laki, tidak menyerupai pakaian wanita kafir, dan bukan libas syuhroh atau pakaian popularitas atau ngetrend. Oke, tugas dari Mas Denny nanti juga akan saya sampaikan pada Mas Yaki yang berhalangan datang pada pagi hari ini. Pada halaman 18 itu ada soal latihan ya. Ada 5 soal, nanti dikerjakan di rumah. Terus untuk pertemuan selanjutnya bisa dikumpulkan pada Bapak ya. Itu ada 5 soal itu. Ya. Karena waktunya sudah hampir selesai. Sebelum Bapak tutup, Bapak berpesan kepada Mas Denny, nanti bisa disampaikan kepada Mas Yaki juga. Walaupun keadaan negeri kita Indonesia tercinta ini sedang mengalami pandemi yang mengharuskan kita untuk beraktivitas di rumah dan tidak terlalu pergi dengan terlalu jauh, kecuali ada hal yang harus dilakukan, tetaplah bersemangat dalam belajar apapun yang terjadi. Terus terapkan perilaku pola hidup yang sehat, bersih dan sehat, sehingga kita akan terjaga kesehatannya. Semoga Allah memberi kesehatan dan panjang umur pada kita. Allahumma amin. Sebelum Bapak tutup, marilah kita baca doa kafaratul majelis secara sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah itu dari saya, kalau ada benar itu dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, silakan ya.